Halo guys, balik lagi di RM Tour Low Budget bersama saya Randi guys ya. Sorry guys, suaranya agak serak tadi, barusan buat video yang 10 menit tadi. Oke, kita sekarang bikin video kedua hari ini ya. Ini topik yang presentasinya cukup banyak, sangat sering ditanyain ya sama peserta mengenai Korandi. Kan kita kalau misalnya apply visa Amerika itu capnya itu kalau bisa nggak kosong ya kok ya gitu. Maksudnya kosong itu maksudnya benar-benar belum pergi kemanapun gitu ya. Atau misalnya kalian sudah pernah pergi tapi itu di atas 5 tahun ya, misalnya 10 tahun sebelumnya, itu kan udah jangka waktunya udah lama ya guys ya. Atau kalian baru perpanjang paspor ya gitu, paspor yang baru kosong gitu ya. Baik yang nanya, kok sebenarnya kita itu ngisi cap paspor itu butuh berapa negara sih kok gitu. Ada gak maksudnya batasan-batasan negara yang wajib dikunjungin gitu kok? Maksudnya negara mana yang bagus, atau berapa sih minimal berapa negara gitu biar kita maksudnya dianggap bagus gitu ya sama embassy gitu. Nah itu topik nomor 1. Topik nomor 2 itu adalah kok setelah kita ngisi cap tersebut kapan kita boleh apply visa Amerika ya. Nah ini Koko udah sempat bahas sih di video-video sebelumnya, tapi takut tenggelam videonya, Koko bahas lagi ya. Ini kan berkaitan nih. Jadi yang pertama itu mengenai berapa jumlah negara yang wajib misalnya atau yang bagus ya kok untuk dikunjungin ya, untuk nambah isi cap paspor kita. Kedua, setelah kita pulang ke Indonesia dari jalan-jalan itu ngisi cap paspor, berapa lama kok gitu baru bisa apply lagi ya. Oke, kita bahas dari nomor 1, jumlah negara yang kita isi di cap paspor kita guys ya. Oke, pertama sebenarnya tidak ada batasan negara guys ya. Maksudnya batasan negara yang perlu diisi di cap paspor. Karena per hari ini, per tanggal sekarang tanggal berapa ya? Pokoknya akhir April 2024 ya, ini Koko syuting videonya akhir April 2024. Per hari ini jumlah paspor kosong yang lolos di tangan Koko itu ada 20 kelompok. Jadi bukan 20 orang, hitungannya 20 kelompok. Jadi satu kelompok itu ada yang berdua, ada yang bertiga, ada berempat, ada yang sendiri ya guys ya. Itu pokoknya Koko rangkum 20 kelompok ya guys ya. Nah, itu cap paspor kosong. Tapi Koko selalu bilang ke murid Koko ya, kalau misalnya paspor itu lebih baik jangan kosong ya, maksudnya harus ada isi lah setidaknya gitu ya guys ya. Jadi ya jalan-jalan dulu ya. Nah, kita bahas berapa jumlah negara yang maksudnya wajib untuk kita kunjungin guys ya. Sebenarnya batasan itu 1 atau 2 negara pun sudah oke, maksudnya kategorinya sudah banyak ya. 1-2 negara itu lolos maksudnya banyak gitu ya. Jadi contohnya misalnya gini, kayak Malaysia dan Singapura itu kan sepaket tuh guys ya. Jadi Koko selalu bilang tuh, misalnya anak murid Koko bilang, Korandi yaudah aku mau jalan-jalan ke Malaysia gitu, Koko selalu bilang kamu sekalian deh ke Singapura gitu sayang, sekalian jalan gitu Malaysia ke Singapura, kan sekalian ngisi 2 cap ya gitu ya. Meskipun Singapura sekarang sudah tidak ada cap benar, tapi kan data kamu keluar masuk Singapura itu sebenarnya ke data di embassy gitu ya. Memang Singapura dan Hong Kong sekarang ini tidak ada cap ya, yang terbaru ya. Itu info dari murid-murid Koko ya yang baru pulang dari Singapura dan Hong Kong ya gitu ya. Itu udah nggak ada cap ya. Cuma ya no problem sih, maksudnya kalian tetap ke data sih, keluar masuk ke negara itu tetap ke data gitu ya. No worry sih, menurut Koko nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi yang ada Malaysia terus sekaligus Singapura, atau paket 3 negara lah. Paket 3 negara itu yang benar-benar standar banget ya, maksudnya standar yang apply di Koko rata-rata kayak gitu tuh, 3 negara tuh menarik tuh. Jadi ada Thailand, Singapura, Malaysia. Udah itu benar-benar kalau yang apply di Koko rata-rata Singapura, Thailand, Malaysia, Singapura, Thailand, Malaysia gitu ya. Nah itu udah cukup oke. Kategori itu sebenarnya cukup oke gitu ya. Nah misalnya apalagi, misalnya kok saya mau tambah cap yang lebih bagus, mana sih kok sebenarnya, negara mana sih kok yang lebih bagus saat ini? Sebenarnya sih nggak ada yang mana yang bagus pada enggak ya. Cuma menurut pengalaman Koko yang cukup oke itu Jepang dan Korea Selatan ya. Kalau untuk ukuran Asia itu Jepang dan Korea Selatan. Tapi itu sebenarnya nggak menjamin untuk lolos juga ya, maksudnya nggak menjamin pasti lolos ya guys ya. Jadi kalau misalnya sebenarnya menjamin pasti lolos ya orang udah tinggal pergi aja ngisi cap ke Jepang dan Korea gitu ya. Kalau udah pasti lolos, gampang aja, udah pasti lolos kok gitu ya. Jadi ini sebenarnya nggak menjamin, tapi kategorinya oke. Untuk bagian Asia itu Jepang dan Korea ya.
Atau misalnya kalian mau kemana, misalnya mau ke Turki, mau India pun silakan, bagus kok, silakan. Atau mau ke bagian Eropa gitu, tapi ya kalau Eropa itu untuk yang high budget lah, maksudnya budgetnya yang high lah ya. Kalau misalnya yang low budget, maksudnya ya nggak usah jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh ke Eropa gitu, nggak usah. Karena pengalaman Koko yang tour Eropa pun itu yang Schengen ya, tour Schengen itu yang ditolak ada loh guys ya. Jadi maksudnya bukan jaminan. Kalau misalnya jaminan ya orang tinggal pergi tour Schengen aja semua, habis itu apply visa Amerika udah pasti lolos gitu ya. Bukan jaminan juga sebenarnya. Terus yang capnya cuma Singapura Malaysia yang lolos banyak banget gitu. Maksudnya Koko bukan memberikan harapan palsu, maksudnya ini berdasarkan fakta loh gitu. Maksudnya jangan meremehkan cap-cap yang negara tetangga gitu, jangan meremehkan. Selalu kan orang pikir, ah kok itu mah negara tetangga itu mah maksudnya emang diperhitungin kok gitu. Ya kalau Koko sih nggak jawab yang kayak gimana sih sebenarnya. Maksudnya ya berdasarkan, Koko selalu jawab berdasarkan pengalaman sih. Jadi maksudnya udah nggak bakal lari dari kenyataan guys. Maksudnya ya udah sesuai fakta gitu. Fakta yang apa ya Koko beberin seperti apa, ceritain seperti apa. Nah oke, itu dari jumlah negara ya udah Koko bahas ya. Nah sekarang topik yang kedua, mumpung masih ada waktunya ya, dibanding nanti buat video baru lagi, mendingan jadiin satu aja ya guys ya. Yang kedua itu, kok jeda berapa lama ya setelah kami balik isi cap gitu ya, jeda berapa lama baru boleh apply visa Amerika gitu. Nah ini ada trik sih guys, maksudnya bukan trik ya, ini ada satu rasio mungkin kalian jarang denger ya. Ini berdasarkan pengalaman Koko selama ini sebagai agent ya. Kalian percaya gak guys, pada saat apply visa Amerika itu banyak ya loh yang baru pertama kali pergi ke luar negeri. Maksudnya gini, dia apply di Koko, udah pelunasan segala macam, udah lagi ngisi data gitu ya. Kok ini aku sekalian ngisi cap jalan-jalan ke luar negeri ya, itu yang lolos cukup banyak loh guys. Maksudnya dia lagi proses visa visa Amerika, apply visa Amerika, terus dia sekaligus jalan-jalan tuh. Kalau nggak salah ya pokoknya standar lah, ke Thailand, Malaysia, Singapura lah standar gitu. Terus lolos, akhirnya lolos. Jadi yang selama ini orang takutin selalu bilang gini, kok ini kan aku baru pulang nih kok sekitar seminggu nih, udah bisa apply apa belum ya kok ya? Saya takut banget nih kok ditolak gitu. Terus saya bilang, apa hubungannya kamu baru pulang terus ditolak? Kan kamu itu turis nih, kita itu punya uang loh, maksudnya itu uang pribadi kita. Emang salah kita kalau misalnya pergi jalan-jalan kapanpun? Salah? Ya nggak salah, maksudnya gitu. Kalian berhak gunain uang itu, kalian mau pergi kemanapun berhak gitu. Kok tapi kan embassy sering nanya, apa kamu baru pulang jalan-jalan ya? Jadi gini, ini ada fakta menarik nih. Itu asumsi kita sendiri guys. Si embassy nanyanya maksudnya negatif ke kita, padahal mereka ya bisa jadi mereka cuma nanya biasa doang ya. Kalau misalnya ditanya, kamu baru pulang ya jalan-jalan? Iya, kemana saya baru pulang jalan-jalan ke Thailand, Malaysia selama seminggu. Saya jalan-jalan ke sana, ke sini gitu. Nah sekarang saya mau apply visa Amerika, kenapa? Ya karena saya tertarik banget gitu, impian saya dari dulu pengen ke Los Angeles atau ke New York, pengen ke tempat wisata sini gitu guys ya. Jawabnya kayak gitu, harus yakin gitu loh. Maksudnya nggak ada yang salah kalian pergi itu abis itu pulang langsung apply, itu nggak ada yang salah sama sekali guys gitu. Nah cuma saran terbaik Koko ya, maksudnya gitu ya, ya kasih nafas dikit boleh, silakan. Misalnya sebulan kalian baru balik nih, misalnya bulan Maret, nah nanti next bulan April kalian apply visa Amerika, itu silakan. Itu saran terbaik Koko sih. Tapi Koko tadi jelasin itu karena apa, maksudnya tidak ada problem sebenarnya pada saat kalian misalnya apply sambil jalan-jalan pun, itu that's no problem at all. Jadi maksudnya tidak ada problem sama sekali, silakan. Ataupun kalian maksudnya mau sebulan lagi atau seminggu lagi apply setelah pulang jalan-jalan, boleh silakan. Karena pengalaman Koko guys, ada yang sudah setahun lalu pergi jalan-jalan, 6 bulan lalu pergi jalan-jalan. Kalau misalnya nasibnya memang ditolak ya ditolak. Ada yang lagi apply terus sambil jalan-jalan, ada yang baru sehari pulang langsung apply gitu. Atau dia apply dulu baru jalan-jalan gitu selama nunggu dipanggil interview gitu ya. Kan sebulan tuh ada jadwal untuk dipanggil interview, kan ada jeda sebulan. Dia jalan-jalan, itu akhirnya diterima aja guys. Maksudnya jadi conclusionnya atau kesimpulannya, jeda berapa lama pun kalian pulang dari suatu negara itu tidak berpengaruh lurus dengan diterima atau di-approve-nya atau ditolaknya kalian di embassy ya. Itu kesimpulan dari Koko. Oke guys, ini Koko diuber-uber sama waktu juga, udah mau 10 menit lagi karena batas waktu di TikTok hanya bisa upload maksimal 10 menit atau nanti dibagi-bagi videonya ya. Yaudah, hari ini Koko udah jelasinnya tadi, udah lengkap banget ya. Ini video cukup penting nih karena lengkap banget. Pertama itu berapa jumlah negara yang harus kalian dikunjungin untuk isi cap paspor biar kelihatan bagus ya. Kedua, berapa lama waktu yang kalian bisa, maksudnya bisa apply lagi, maksudnya bisa
apply visa Amerika setelah pulang dari jalan-jalan ya guys ya. Oke guys. Oke, sekian video Koka kali ini. Oke, see you on the next video. Dadah.